Sudarjo, SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Pendolen. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Pendolen serta Dewan Guru SD Negeri 1 Pendolen yang berbahagia. Penuh ungkapan rasa syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya pada hari yang berbahagia ini, Sabtu 21 Januari 2023, kita dapat bersama-sama hadir dalam acara diseminasi budaya positif oleh CGP Angkatan 7 dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Hadirin yang saya hormati, mengawali acara pada hari ini, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Agar acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan memberi manfaat bagi kita semua, baiklah kita mengawali acara ini di dalam doa. Doa akan dipimpin oleh Ibu Ayu Wardani. Disilakan. Sebelum kita melanjutkan acara pada saat ini, kita akan berdoa bersama. Kita akan berdoa untuk keyakinan Kristen. Bagi Bapak Ibu yang beragama non-Kristen, kami persilakan untuk berdoa menurut keyakinan masing-masing. Mari kita berdoa. Dipuji, disembah, dimuliakan Tuhan Allah Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di siang hari ini Tuhan, kami mengucap syukur kehadiran-Mu karena kasih dan kemurahan-Mu. Kami semua dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 7, yaitu Bu Yenti Andraini SPD. Tuhan, kiranya acara pada saat ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Mohon berkati Bu Yenti Andraini yang akan menyampaikan diseminasi budaya positif pada hari ini, sehingga apa yang beliau sampaikan
Selanjutnya kita akan mengikuti bersama sambutan dari Kepala Sekolah SDN 1 Priwen kepada Bapak Yudin Triharjo SPP. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD 1 Priwen, yang saya hormati Bapak Guru dari SD Dewan Priwen, dan kami hormati Bu Yenti Andaleni yang pada saat siang hari ini sedang melaksanakan diseminasi dalam program calon gubernur angkatan. Bapak Ibu, syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana acara yang telah direncanakan ini pada siang hari ini dapat dilaksanakan dengan baik, mudah-mudahan sampai akhir nanti berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita. Terkait dengan kegiatan ini, saya sangat bersyukur dan berterima kasih dan bangga sekali atas kegiatan, atas partisipasi dan semangat dari Bu Leni di dalam mengikuti kegiatan CGP Angkatan 7 ini, yang sampai pada saat ini sudah melaksanakan berbagai macam rangkaian kegiatan yang tentunya itu sangat bermanfaat terkhusus bagi Bu Leni, dan itu tentunya juga akan sangat membantu memberikan kemajuan di dalam pembelajaran di lembaga SDN 1 Priwen. Dan kami semua, dari saya selaku kepala sekolah dan Bapak Ibu Dewan Guru yang lain, kami sangat mendukung, memberikan motivasi, memberikan dorongan, dan apabila dimintai bantuan, kami siap untuk bekerja sama. Berikutnya, Bapak Ibu, dari yang telah dilaksanakan bulan ini, tentunya juga memberikan gambaran kepada Bapak Ibu yang lainnya untuk bagaimana nanti ketika Bapak Ibu mengikuti CGP di angkatan berikutnya. Oleh karena itu, dengan diawali oleh bulan ini, saya berharap dan kami sangat mendukung apabila dari Bapak Ibu guru utamanya di SD 1 Priwen ini segera daftar, segera rekrut, dan segera dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan di CGP berikutnya. Sehingga tentunya nanti apabila Bapak Ibu guru ini semua sudah masuk di guru penggerak, saya yakin SD Negeri 1 Priwen ini akan menjadi SD Negeri yang maju, bisa memberikan contoh yang baik kepada lembaga-lembaga lain, dan dapat meningkatkan semangat panjenengan, dapat memberikan motivasi kepada anak-anak, juga wali murid untuk agar semakin percaya bahwa guru-guru di SD Negeri 1 Priwen ini adalah guru-guru yang memiliki mutu yang tidak diragukan. Diawali dari bulan ini, marilah kita doakan bulan ini sukses sampai lulus, dan nanti segera disusul oleh Bapak Ibu guru yang lainnya. Saya kira demikian sambutan dari saya, dan yang terakhir, kita senantiasa siap mendukung Bapak Ibu. Terima kasih, kami kembalikan kepada Bu Yenti. Terima kasih kepada Bapak Yudin Triharjo yang telah memberikan sambutannya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan bersama-sama mengikuti diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Yenti Andaleni SPDSD CGP Angkatan 7 dari SDN Negeri 1 Priwen, Kecamatan Kromengan,
Kabupaten Malang. Kepada Ibu Yeti Andara disilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Harjo selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kuningan, yang kami hormati Bapak Ono dari SD Negeri 2 Kuningan, dan yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 1 Kuningan yang pada saat ini boleh bersama-sama hadir di ruangan ini, kita akan belajar bersama-sama. Baik Bapak Ibu, pada siang hari ini saya CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Malang akan menyampaikan diseminasi budaya positif. Jadi ini adalah salah satu tugas saya modul 1.4, yaitu untuk menyampaikan diseminasi budaya positif. Jadi CGP Angkatan 7 sudah menyelesaikan modul 1, di mana modul 1 ini terdiri dari 4 submodul. Modul 1.1 itu membahas tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian modul 1.2 membahas tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Sedangkan modul 1.3 membahas tentang visi guru penggerak. Sedangkan modul 1.4 membahas tentang budaya positif. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Sebelum kita melanjutkan diseminasi kita pada siang hari ini, kami ingin Bapak Ibu untuk berdiri. Kita bersama-sama akan menyanyikan Mars Guru Penggerak supaya tidak ngantuk dan tetap semangat. Negeri ini mengambil
Setuju? Setuju ya? Pertanyaan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Sangat setuju. Kemudian pertanyaan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi dari tiga pernyataan ini Bapak Ibu setuju? Baik, ini yang akan kita pelajari hari ini, akan kita bahas hari ini tentang disiplin positif. Jadi topik dalam eksplorasi konsep modul 1.4 yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Kemudian yang ketiga tentang keyakinan kemas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, yaitu 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi tentang segitiga restitusi. Jadi hal-hal yang agak asing bagi kita mungkin ya, karena kita baru mendengar kali ini. Kita akan mengadakan perubahan paradigma. Jadi ada kegiatan untuk kepala tangan. Di meja Bapak Ibu ada selembar kertas kecil. Bapak Ibu coba tuliskan hal apa atau benda apa yang sangat berharga di dalam hidup Bapak Ibu. Panjenengan tuliskan satu hal atau benda yang sangat berharga bagi kehidupan Bapak Ibu. Yang ini harus benar-benar boleh benda hidup, boleh benda mati, yang harus dijaga. Maksudnya nanti yang panjenengan tulis yang sangat berharga itu akan ada dalam genggaman Bapak Ibu, nanti harus dipertahankan, jangan sampai orang lain membukanya. Kalau sudah, mungkin bisa, kalau sudah ditulis, digenggam. Boleh dari pasangan yang satu, kalau sudah ada genggamannya, yang satu berusaha membuka. Jadi Bapak Ibu yang satu bisa ingin mencoba membuka dengan cara apapun, boleh dengan merayu, boleh dengan mengitik-itik, boleh dengan pokoknya berusaha sekuat tenaga agar kepala tangan terbuka. Nah, sedangkan yang mengepal usahakan sekuat tenaga kepala itu tidak sampai terbuka. Oke. Salah satu saja yang mendengar berarti. Salah satu saja. Boleh dengan cara apapun, genggaman itu bisa terbuka. Ayo, siapa yang bisa membuka dan siapa yang bisa mempertahankan? 3, 2, 1. Bagaimana? Ada yang berhasil membuka genggaman? Oh, berhasil. Ada yang tidak berhasil? Iya. Jadi ini Bapak Ibu, dari kepala tangan tadi ada yang bisa membukanya dan ada yang tidak. Nah, ini maknanya bagaimana? Baik, kita akan belajar tentang itu. Next, Pak. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori. Nah, ini perubahan paradigma ya Bapak Ibu. Mungkin selama ini kita berpikiran bahwa guru bisa mengontrol murid. Ilusi ya, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah
dapat menguatkan karakter. Nah, itu yang selama ini kita yakini. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini ilusi yang selama ini kita yakini. Tapi apakah benar demikian? Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol seperti tadi? Siapa yang memiliki kontrol untuk membuka ataupun tidak membuka kepala tangan? Dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan dengan sama dengan kita. Tetapi dalam teori kontrol, kita berusaha memahami orang lain, pandangan orang lain tentang dunia. Jadi biasanya kita itu merasa orang lain itu sama pandangan dengan kita. Dia tahu betul. Pokoknya aku berpendapat ini, orang lain harus ikut. Demikian juga kita ke anak-anak. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, baik itu perilaku buruk ataupun perilaku baik pasti memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Itu stimulus responnya, orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ada tadi memiliki keputusan, saya berusaha untuk membuka atau menutup, itu pilihan ada di panjenengan sendiri. Jadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus respon yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain, tetapi dalam teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau bujukan kita membujuk itu gagal, seringkali kita berusaha memaksa. Misalkan anak kita menyuruh anak untuk berbuat baik begitu, tapi bujukan kita tidak berhasil, cenderung kita akan memaksa anak tersebut. Tapi dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang berikutnya, model berpikir menang atau kalah. Seperti tadi ada yang menang, ada yang kalah. Tapi dalam stimulus, dalam teori kontrol, model berpikirnya menang. Jadi tidak ada yang kalah. Next. Nah ini, disiplin positif dalam teori kontrol Dr. William Glasser. Apa sebetulnya makna dari disiplin itu? Disiplin, kalau dari bahasa Latin, disiplina, yang artinya belajar. Sebetulnya disiplin itu artinya belajar dalam bahasa Latin. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri. Disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Jadi disiplin ini merupakan konotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi di sini kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai
atau pencapaian pada suatu tujuan mulia. Next. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Jadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, lintas suku bangsa, lintas agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan pasti memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan dunia yang diinginkan. Nah, kalau dalam dunia pendidikan, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia sekarang ini dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Ada berapa poin? Ada 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Jadi mendidik anak supaya bisa mandiri. Yang pertama tadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Ini yang paling utama. Kemudian yang ketiga, bernalar kritis. Bagaimana anak kita bisa bernalar kritis dalam belajarnya. Kemudian berkebinekaan global. Jadi anak bisa menghargai perbedaan yang ada di sekitarnya. Kemudian yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam, kreatif. Itu adalah profil pelajar Pancasila. Berikutnya Pak. Sekarang kita masuk pada pembelajaran yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Jadi teori motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan, saya datang ke sekolah tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh kepala sekolah. Nah, itu adalah motivasi dari luar yang pertama untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Kemudian motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain atau institusi. Jadi kita melakukan suatu hal karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Untuk teori 1 dan 2 itu merupakan motivasi eksternal, motivasi dari luar. Sedangkan yang ketiga, teori motivasi untuk menghargai diri sendiri. Jadi dengan sadar, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukan hal tersebut. Jadi misalkan saya datang ke sekolah tepat waktu karena saya menghargai diri saya punya tanggung jawab. Nah, ini adalah motivasi internal dari dalam diri kita. Tujuannya disiplin positif. Next. Nah, ini adalah ajaran dari Ki Hajar Dewantara. Apa itu merdeka? Mardika itu jarwanyo ora mung nglepasi pangkat. Yen uga kuat kuwasa amandiri priyangga. Bahasa Jawa yang sangat Jawa sekali. Artinya merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tidak hanya terlepas dari perintah,
tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi biasanya kita kalau memerintah orang lain itu mudah, tetapi kalau untuk memerintah diri sendiri itu biasanya sulit. Jadi untuk dikatakan merdeka, kita tidak hanya lepas dari perintah, tapi juga cakap memerintah diri sendiri. Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Kalau tadi kita mengatakan bahwa memberi penghargaan itu baik untuk memberikan motivasi belajar. Nah, ini bisa juga penghargaan itu menjadi sesuatu yang kurang baik. Jadi dengan penghargaan itu bisa sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu untuk memberi suatu tujuan dengan meminta atau membujuk dari dorongan eksternal. Jadi kamu nanti akan saya beri kalau mau belajar dengan rajin. Itu dengan penghargaan. Jadi pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Kalau jangka pendek mungkin bisa efektif, tapi untuk jangka panjang kurang efektif. Jadi penghargaan itu juga perlu. Kalau misalkan kita memberi hadiah kepada anak kita dan merealisasikan anak satu kelas, mungkin dia menerima penghargaan itu merasa bangga, tapi mungkin juga akan menyakiti anak lain yang tidak mendapatkan penghargaan. Itu yang namanya penghargaan itu menghukum. Kemudian penghargaan juga mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif dan penghargaan merusak hubungan. Bisa jadi anak yang diberi penghargaan dengan anak yang tidak diberi penghargaan akan terjadi hubungan mereka jadi rendah karena merasa dikalahkan. Gitu. Next Pak. Lanjut. Nah, sebetulnya bentuk apresiasi dalam program kebajikan yang betul itu seperti apa? Jadi kita sudah dulu dalam memberi apresiasi kepada siswa atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Jadi beri pengakuan secara khusus, kemudian beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid, ya, kepada semua murid secara bergantian. Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Kemudian fokus pada proses, jadi tidak hanya melihat pada hasil. Next. Nah, ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Misalkan dengan kata-kata saja. Kemarin saya perhatikan, ini kalimat pembukanya ya. Kemudian nilai kebajikannya apa? Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali. Pada saat apa? Pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat kamu menolong murid baru di kelas kita. Atau misalkan saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu dalam kerja kelompok. Misalkan seperti itu. Bapak Ibu bisa memberikan kalimat-kalimat positif lainnya untuk memberikan apresiasi kebajikan kepada murid kita. Next. Jadi, nah ini tugas, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini ada beberapa pernyataan. Bapak Ibu bisa menyatakan itu sebuah hukuman atau sebuah konsekuensi. Ya, misalkan mencatat 100 kali dalam buku karena saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Berikutnya, lagi mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah.
Tulis kata konsekuensi pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu sebagian sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, mungkin tidak mengenakan sepatu putih atau yang lainnya. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Nah kalau yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Kita coba lihat ya. Nah, yang terakhir bedanya dengan yang atas apa? Kan ada yang di atas itu mengelilingi lapangan basket 2 kali itu hukuman. Kemudian yang bawah juga mengelilingi lapangan basket pada saat pelajaran PJOK. Bedanya apa? Kenapa disebut konsekuensi ya tadi? Iya betul. Karena kalau di atas itu dia mengelilingi basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, sedangkan yang terakhir itu karena dia terlambat 10 menit pada saat pelajaran PJOK. Jadi dia, nah itu konsekuensi. Nah ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi benar. Kalau kita menghukum baik secara verbal atau tindakan, itu akan menyakitkan, hal yang menyakitkan akan terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, jadi tidak selalu menyakitkan. Kalau hukuman membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dan dalam waktu jangka waktu yang pendek. Kemudian kalau hukuman, anak menjadi membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Kalau hukuman itu sebuah paksaan, tetapi kalau konsekuensi stimulus atau tanggapan. Kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, tetapi kalau konsekuensi mendorong anak untuk menyesuaikan diri. Kalau hukuman itu konsep dirinya yang buruk, jadi karena mendapat hukuman anak menganggap dirinya adalah seorang yang buruk. Tetapi kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Kalau hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Biar tidak dihukum maka kesalahan saya akan saya sembunyikan. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Sedangkan hukuman, anak jadi marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, itu adalah bentuk hukuman. Kalau konsekuensi, dia kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi itu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sekarang ada lagi yang istilahnya restitusi. Apa itu restitusi? Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan kuliah dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu restitusi. Lanjut. Nah, jadi perbedaan hukuman. Kalau hukuman itu menuju identitas gagal bagi anak, ya. Sedangkan untuk disiplin yang menuju identitas sukses itu bentuknya konsekuensi dan restitusi. Jadi kalau kita menghukum anak, maka anak itu mengidentitas dirinya sebagai orang yang gagal. Berikutnya, ciri-ciri restitusi.
bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi anak belajar dari kesalahan yang dia lakukan untuk memperbaiki dan jadi lebih baik. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi setiap tindakan anak itu pasti ada alasannya, ada tujuannya. Jadi dari restitusi ini kita bisa mencari tahu apa yang mendasari tindakan anak tersebut. Mungkin Bapak Ibu di kelas masing-masing pasti ada siswa yang istimewa. Dalam arti dia aktif, dia mungkin melakukan hal-hal yang menjengkelkan dan lain-lain. Nah, dengan restitusi ini kita berusaha mencari tahu sebetulnya apa yang mendasari tindakan siswa kita tersebut. Kemudian restitusi ini adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter dan bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi dari permasalahan yang dihadapi siswa. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Biasanya anak kalau berbuat salah dia akan dikucilkan oleh teman-temannya. Jadi dengan restitusi ini kita berusaha untuk mengembalikan keyakinan diri dari siswa tersebut untuk bisa kembali ke kelompoknya. Berikutnya, nah ini dengan pembelajaran kita tentang keyakinan kelas. Berikutnya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini mengapa? Ada pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan harus memakai helm bila mengendarai kendaraan roda dua? Mengapa Bapak Ibu ada peraturan seperti itu? Karena kalau keyakinan akan berjalan kalau peraturan keterpaksaan. Keterpaksaan, iya. Betul sekali. Kalau peraturan itu dengan terpaksa kita lakukan, kalau keyakinan kita dengan ikhlas. Jadi kalau misalkan ada peraturan kita menggunakan helm, tujuannya apa? Untuk keselamatan. Nah, untuk keselamatan inilah yang disebut dengan keyakinan. Kemudian ada peraturan mengapa kita memiliki harus memakai peraturan 3M, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Tujuannya tidak terlalu hati tentang kesehatan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ini berarti tentang disiplin waktu. Nah, kami yang disebutkan itu adalah peraturan-peraturan, sedangkan keselamatan, kesehatan, disiplin waktu itu adalah tentang yang dinamakan keyakinan. Berikutnya, nah, bagaimana kita bisa menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita? Yang pertama, kita bisa buat peraturan kelas. Jadi anak-anak kita libatkan untuk menuliskan kelas seperti apa yang mereka inginkan. Bisa menuliskan di secara kertas dengan peraturan-peraturan yang mereka buat sendiri, kemudian ditempel, kemudian kita mengelompokkan dari jawaban anak tersebut. Dari peraturan kelas tadi kita bisa mengelompokkan, itu yang disebut dengan keyakinan kelas. Nah, dari keyakinan kelas itu akan timbul menjadi lingkungan yang positif. Dalam lingkungan positif berkembang, kemudian menjadi budaya positif. Jadi budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang
Kalau positif, hal-hal yang baik. Jadi budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang ada di lingkungan sekolah kita. Kalau di sekolah kita, kira-kira budaya positif apa yang sudah ada? Kebiasaan-kebiasaan baik yang ada di sekolah kita. Jabat tangan, beri salam, apalagi piket, kerja kelompok. Kemudian kalau hari Sabtu ada ibadah hari pekan, itu adalah salah satu contoh budaya positif yang ada di sekolah kita. Dan masih banyak lagi budaya positif di sekolah. Berikutnya, nah ini contoh keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Dari kesepakatan kelas ini akan muncul keyakinan kelas. Seperti yang akhir, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Jadi saling menyayangi ini adalah keyakinan kelas. Kemudian kami murid yang semangat belajar. Semangat ini adalah keyakinan kelas. Kami murid yang peduli terhadap teman. Peduli ini adalah keyakinan kelas. Berikutnya, nah dalam kegiatan pendalaman keyakinan kelas bisa kita masukkan di dalam tabel T dan tabel D. Itu ada hormat, ada bekerja. Misalkan contohnya ini, kalau hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kita menghormati anak, menghormati, itu keyakinan kelas kita. Kemudian kalau bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan, untuk mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Nanti dari keyakinan itu bisa dimasukkan ke tabel T dan tabel G. Berikutnya, nah seperti ini. Lanjut. Nah, ini dari peraturan kelas kita bisa mengubahnya menjadi keyakinan kelas. Misalkan kalau peraturannya selalu membagikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dan selanjutnya. Maka kita bisa mengubahnya menjadi keyakinan kelas. Berikutnya. Nah, jadi kata-kata selalu membalikkan buku pada tempatnya, kalau pada keyakinan kelas bisa disimpulkan menjadi tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelasnya menghormati orang lain, dan seterusnya. Lanjut. Nah, sekarang tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Apa sebetulnya kebutuhan dasar manusia? Next. Jadi kalau dulu kita kebutuhan dasar manusia itu ada kebutuhan primer, gitu ya, sekunder, tersier. Nah kalau ini kita kebutuhan dasar manusia, yang pertama itu survival atau bertahan hidup. Ini meliputi makanan, rumah, pakaian, ya. Kemudian berikutnya freedom, kebebasan. Kemudian power atau penguasaan. Berikutnya love and belonging, kasih sayang dan rasa diterima. Berikutnya fun atau kesenangan. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Kalau kita lihat anak kita, nanti murid kita ada yang super
ini ya sumber kadang sengketa. Kalau kita bisa telusuri kadang mungkin dia kebutuhan dasarnya ada yang tidak terpenuhi. Misalkan sebetulnya dia itu butuh kasih sayang dari seorang guru karena di rumah mungkin dia tidak mendapatkan kasih sayang, makanya di sekolah dia melampiaskan dengan mengganggu temannya misalkan seperti itu. Jadi kita sebagai guru harus bisa mengerti bahwa masing-masing anak itu memiliki ciri khas yang unik, memiliki kebutuhan dasar yang mungkin belum terpenuhi. Jadi dia melakukan hal-hal yang kurang baik. Nah, untuk bisa memahami kebutuhan dasar manusia, kita akan melihat video berikut ini. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Lihatnya dalam cara dan salah satu kutipannya menyatakan kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam di sana. Hanya dapat mengumpul tumbuhan padi, ia dapat memulai produksi tanah, melihat tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang bergantung di tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha mengukur dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, bosan, sedih, dan kecewa. Maka mereka dapat melakukan perbuatan dan perkembangan dengan gangguan kebencian atau melakukan ketakutan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk memenuhinya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan kekuasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah,
gabungan adalah murid. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka ada gurunya. Mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Beri mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, melarang teman mereka dan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang benar-benar dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid dengan kebiasaan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai dengan mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan hal yang pasti. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Benar Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Belajar menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang bebas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten. Menjadi terakhir, diakui pencapaian dan keterampilannya. Mendengarkan, bisa membuat dampak berpengaruh, dan memiliki rasa mandiri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol sesuatu. Ada murid yang telah mengingat usia remaja, seringkali mereka merasa tidak berdaya mengendali atas kehidupannya sendiri, karena guru dalam hal ini berpengaruh dalam hidup. Murid-murid yang memiliki kebutuhan
Perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan tersebut. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid kita yang senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Baik, Bapak Ibu, demikian tadi kita sudah menyaksikan video tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi dengan melihat video tadi, kita bisa memahami kebutuhan anak-anak itu apa saja yang perlu terpenuhi. Baik, supaya tidak ngantuk, kita screening dulu. Kita akan melakukan tepuk berpola, ya. Tepuk tunggal, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Kita coba masih dengan semangat. Tepuk tunggal, tepuk 2, tepuknya kurang semangat. Tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Nah, sekarang butuh konsentrasi. 5 kali tepuk 5. 1, 2, 3. Iya, terima kasih. Masih tetap semangat walaupun sedikitnya itu karena sudah jam 12. Baik, ada satu materi lagi yaitu tentang 5 posisi kontrol. Jadi kita sebagai guru ini harus memahami posisi kontrol kita itu sebetulnya ada di posisi yang mana. Apakah sebagai penghukum, apakah sebagai pembuat orang merasa bersalah, apakah sebagai pemenang, apakah sebagai pemantau, ataukah sebagai manajer. Kita akan saksikan kembali video tentang 5 posisi kontrol kita. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dayat dosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi pendukung, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus kemarin yang bertambahan virtual umum di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu, Ibu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar kelas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu beli lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus beli lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lagi ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar aku. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi pemukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk
Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin susah lagi anak ya. Ibu tidak akan apa-apa lagi kalau mau begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan memandang dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya rumah bangunkan saya Bu. Kamu lagi anak ibu kamu. Kamu bukan Iya Bu, saya memang bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang Bu. ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga dalam waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Kemarin, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kemarin sudah tahu konsekuensinya jam berapa aja. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi komando mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Karen. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Karen? Maaf Bu, saya lupa saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Anda meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Anda bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kalau Anda memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa mengenal alam saya Bu.
Jadi kalian akan secara alami untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan kalian. Ada lagi yang ingin dilakukan kalian agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, kalian. Terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu mau kembali ke kawasan belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsi murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang perlu dituju setiap murid. Pada posisi kedua, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Iya, demikian Bapak Ibu guru hebat, kita sudah menyaksikan video tentang 5 posisi kontrol. Nah sekarang saya akan beri kesempatan kepada Bapak Ibu guru hebat semua untuk merefleksikan diri. Kira-kira selama ini saya berada pada posisi kontrol yang mana? Monggo. Pak Irfan, barangkali sebagai pemukul atau sebagai teman atau sebagai pemantau atau sebagai manajer. Sebagai pendukung. Ya, dapat kita selalu mengalami itu. Jadi kalau kita menghadapi anak yang super duper ya seperti itu pasti kita akan merasa marah. Apalagi kalau kita menyuruh anak, ayo deh, tugasnya dikerjakan. Mau bu? Nah, siapa yang tidak akan marah? Pasti dalam hati kita marah. Dan karena kita tidak bisa mengendalikan diri, maka kita sebagai dalam posisi sebagai pemukul. Nah, mungkin dari pembelajaran hari ini kita bisa perlahan-lahan belajar bagaimana kita menempatkan diri sebagai posisi manajer. Memang tidak mudah Bapak Ibu untuk mencapai posisi manajer itu dan kita harus belajar pelan-pelan. Pasti pada nanti kita akan bisa mempraktekkan menangani masalah kita dalam posisi manajer. Baik Bapak Ibu, demikian salam guru penggerak ya yang terakhir. Jadi tergerak, bergerak dan menggerakkan. Jadi materi yang saya sampaikan pada hari ini kiranya boleh bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semua dan kita boleh bersama-sama mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah kita yang berada di negeri Satu Perien sehingga boleh semakin baik lagi di dalam pembelajaran dan di dalam keseharian kita. Yang pertama, yang terakhir, kalau saya bilang salam guru penggerak, Bapak Ibu mengucapkan bergerak, bergerak dan menggerakkan, gitu ya. Baik, salam guru penggerak. Bergerak, bergerak dan menggerakkan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali kepada Bapak Aja.
Hadirin yang kami hormati, demikian tadi diseminasi budaya positif yang sudah disampaikan oleh CJP Angkatan 7 Bu Yeti Andareni SPD. Baiklah, seluruh rangkaian acara diseminasi budaya positif sudah kita lalui bersama. Saya selaku pembawa acara mohon maaf bila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati Ibu Bapak semua. Akhir kata, selamat siang, Tuhan memberkati.